nggak sih lihat berita tentang Sumatera itu di media sosial? Soalnya dalam beberapa hari terakhir ini, aku sering melihat berita tentang banjir dan longsor yang terjadi di Sumatera itu. Itu muncul di berbagai media sosial. Ya loh, aku juga hampir setiap hari itu ada pembaruan tahu di media sosial. Munculnya dari Sumatera Barat, lalu Sumatera Utara, sama Aceh kan. Lalu menurutmu gimana Siska? Kalau menurut saya ya, berdasarkan beritaan yang beredar, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan sungai meluap. Jadinya pemukiman terendam dan banyak warga yang harus mengungsi. Iya ya, kalau dipikir-pikir dampaknya itu bukan hanya pemukiman warga saja ya, bukan hanya rumah warga, tapi juga aktivitas di sekolah menjadi terhambat, terutama akses di jalan raya juga menjadi terputus ya kan? Atau bagaimana? Ya, karena itu masalah ini, khususnya berita ini, itu bukan berita harian aja. Ini itu kayak udah permasalahan sosial yang harus kita pahami bersama itu loh. Iya, begitu. Jika dilihat dari sudut pandang Pancasila, ada banyak hal yang perlu kita pelajari dari masyarakat dan pemerintah yang menghadapi bencana ini. Nah ini loh beritanya. Dalam beberapa hari terakhir, berbagai media nasional memberitakan terjadinya banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera, seperti Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan juga Aceh. Curah hujan yang tinggi menyebabkan sungai meluap, pemukiman terendam, dan ribuan warga harus mengungsi. Peristiwa ini tidak hanya menjadi berita harian, tetapi juga menimbulkan persoalan sosial yang perlu kita pahami bersama. Melalui video ini, kami mengajak para penonton untuk melihat masalah tersebut dari sudut pandang Pancasila. Berdasarkan pemberitaan media, banjir dan longsor di Sumatera mengakibatkan banyak rumah warga mengalami kerusakan, akses transportasi terputus, serta aktivitas pendidikan dan ekonomi terganggu. Beberapa pemerintah daerah bukan hanya menetapkan status tanggap darurat, selain faktor curah hujan yang tinggi, laporan di lapangan juga menyoroti kondisi lingkungan yang semakin rentan, seperti berkurangnya kawasan hutan dan perubahan fungsi lahan, sehingga dampak menjadi lebih besar dan sulit dikendalikan. Dalam berbagai pemberitaan, terlihat banyak relawan serta bantuan logistik datang dari berbagai daerah untuk membantu para korban bencana. Sikap saling menolong ini berjalan dengan nilai ketuhanan yang Maha Esa, yang tercermin melalui kepedulian dan empati terhadap sesama manusia. Selain itu, media juga menampilkan kondisi para pengungsi, termasuk anak-anak, lansia, dan kelompok rentan lainnya. Hal ini menunjukkan pentingnya nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, karena setiap korban berhak mendapatkan perlindungan, bantuan, dan perlakuan yang layak. Pemberitaan juga menunjukkan adanya kerjasama antara pemerintah, aparat, relawan, dan masyarakat dalam proses evakuasi serta penyaluran bantuan. Kondisi ini mencerminkan nilai persatuan Indonesia, di mana berbagai pihak bersatu menghadapi bencana tanpa membedakan latar belakang. Namun, media juga mengingatkan pentingnya nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, khususnya dalam pengambilan keputusan seperti relokasi warga dan penataan wilayah terdampak. Keterlibatan masyarakat menjadi hal penting agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Dalam beberapa laporan media terlihat bahwa masyarakat dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah menjadi kelompok yang paling terdampak. Rumah sederhana, lahan pertanian, dan fasilitas umum mengalami kerusakan yang cukup parah. Melalui nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, proses pemulihan pasca bencana diharapkan dapat dilakukan secara adil dan merata, terutama bagi masyarakat yang paling membutuhkan bantuan. Dari berbagai pemberitaan yang kita saksikan, bencana banjir dan longsor di Sumatera tidak hanya berkaitan dengan faktor alam, tapi juga dengan sikap kita sebagai masyarakat. Dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah penanganan bencana, diharapkan dapat tumbuh solidaritas, kepedulian, dan keadilan sosial yang lebih kuat di tengah kehidupan bermasyarakat. Banjir dan longsor di Sumatera, seperti yang diberitakan di berbagai media, mengingatkan kita bahwa bencana adalah ujian bersama. Melalui nilai-nilai Pancasila, kita belajar bahwa kepedulian, kesatuan, musyawarah, dan keadilan bukan hanya konsep, tapi sikap nyata dalam menghadapi situasi sulit. Kami berharap penanganan dan pemulihan pasca bencana dapat berjalan lebih baik, adil, dan berpihak pada kemanusiaan. Karena ketika nilai Pancasila benar-benar kita hidupkan, Indonesia tidak hanya bertahan, tetapi juga bangkit bersama. Terima kasih.